Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi saat ini. Renungan pagi ini berjudul Kematian yang berharga di mata Allah. Bacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasal 34 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Saudara, pagi ini kita diajak merenungkan satu kisah yang penuh makna, yaitu kisah wafatnya Musa. Sebuah air hidup yang tidak gaduh, tidak disaksikan oleh banyak orang, tetapi justru sangat dekat dengan hati Allah. Musa naik sendirian ke Gunung Nebo. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada upacara perpisahan. Dari puncak Pisga, Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh tanah perjanjian, negeri yang selama puluhan tahun ia perjuangkan, doakan, dan arahkan umat menuju ke sana. Namun Tuhan berkata, Musa boleh melihatnya, tetapi tidak memasukinya. Setelah itu, Musa meninggal di sana. Yang menggetarkan hati kita adalah kalimat di ayat 6, demikian. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara, penulis kitab ini tidak menyebutkan siapa yang menguburkan Musa, tetapi tradisi iman memahami bahwa Allah sendirilah yang menguburkan Musa. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana kuburnya sampai hari ini. Seolah-olah Allah hendak berkata, biarlah aku sendiri yang mengurus hambaku ini. Saudara-saudara, kematian Musa sungguh luar biasa. Ia meninggal bukan karena sakit atau kelemahan. Di usia 120 tahun matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Musa meninggal karena tugasnya selesai. Hidupnya berakhir bukan dalam keputusasaan, melainkan dalam penyelesaian panggilan. Dan justru disitulah kita melihat kematian Musa sungguh berharga di mata Allah. Allah bahkan menjaga tubuh Musa dari kemungkinan disalahgunakan. Ada pandangan bahwa jasad Musa berpotensi menjadi jerat, sesuatu yang bisa disembah atau dipuja. Maka Allah menyembunyikannya kuburnya. Ini menunjukkan betapa Allah mengenal kelemahan manusia dan betapa ia rindu agar umatnya tetap menyembah Allah, bukan simbol, bukan tokoh, bukan kenangan. Umat Israel berkabung selama 30 hari, itu tanda kasih, hormat, dan rasa kehilangan yang mendalam. Musa bukan hanya pemimpin besar, tetapi juga gembala yang berjalan bersama mereka dalam panas, haus, dan keluhan di padang gurun. Saudara-saudaraku, kita memang tidak dapat disamakan dengan Musa. Tetapi firman Tuhan memberi kita penghiburan bahwa jika kematian Musa begitu berharga di mata Allah, maka kematian setiap orang percaya pun berharga di hadapannya. Allah tidak memandang hidup kita dari seberapa terkenal kita, seberapa besar peran kita, tetapi dari kesetiaan kita berjalan bersama Allah sampai tugas kita selesaikan. Bagi kita yang masih menjalani hidup hari ini, renungan ini mengingatkan, jalani panggilan dengan setia dan serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Hidup kita aman di tangan Tuhan, dan bahkan saat kita kembali kepada Tuhan kelak, kita pun tidak dilupakan. Setiap jiwa yang kembali kepada Tuhan adalah jiwa yang berharga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Melalui kisah Musa, Engkau mengajarkan kami bahwa hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Ajar kami untuk setia dalam panggilan yang Engkau percayakan. Dan kami percaya hidup kami berharga di mata-Mu, dan kami aman dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati langkah dan pelayanan kita hari ini.